Kevin Dix putuskan terima tawaran gabung timnas Indonesia. Langsung urus surat mutasi keluar dari KNVB Belanda menuju perpindahan ke PSSI Indonesia. Urus surat keterangan lahir kakeknya. Dan minta kedubes Indonesia di Denmark bantu prosesnya. Jadi harapanku usai sebagian warga Denmark secara tiba-tiba mendukung Kevin Dix ke timnas Indonesia. Seperti apa bentuk dukungan warga Denmark? Simak semuanya hanya di sini. FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga Dunia putuskan hukum timnas Cina dan Malaysia larangan bermain sepak bola 1 tahun. Dan denda 900 miliar rupiah karena tuduhan fitnah kejam-keji ke timnas Indonesia soal cepatnya proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eleanor Ejders dianggap proses yang ilegal. Jadi tuntutanku pada dua organisasi besar dunia tersebut. Di sisi lain, di luar dugaan media asing juga soroti tuduhan ini. Seperti apa kronologinya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Lagi-lagi nama Indonesia menggema di Italia. Kapten timnas senior J. Itzes lagi-lagi tampil super memukau tepat dini hari tadi. Catatkan penampilan impresif saat Venezia lawan Hellas Verona di lanjutan Liga Italia Serie A. Penasaran dengan kabar terbarunya? Tonton video ini sampai selesai. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar super mantap. Shin Tae-yong dapat kabar bahagia, dua bomber mematikan timnas Cina cedera jelang lawan timnas Indonesia. Siapakah dua orang tersebut? Temukan jawabannya hanya di channel Indonesian Soccer. Bak petir di siang bolong. Gak ada angin, gak ada hujan. Mantan striker ganas timnas Indonesia Andik Firmansyah tiba-tiba berani dan sangat brilian ngomong gini soal timnas Indonesia yang kini banyak dihuni pemain naturalisasi. Jawabannya bisa bikin kamu kaget. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Begini info lengkapnya. Mantap, semakin banyak pemain keturunan berbondong-bondong ingin gabung timnas Indonesia. Ini jelas karena kehebatan Shin Tae-yong dan Ketum PSSI Erick Thohir. Satu sosok hebat ini masih muda, berinisial XT buat pernyataan mengejutkan yang bisa bikin fans timnas Indonesia makin bahagia. Siapakah sosoknya? Temukan jawabannya hanya di sini. Luar biasa, langsung skakmat keras tuduhan fitnah media Cina yang anggap naturalisasi pemain timnas adalah hal ilegal. Ex-co PSSI Arya Sinulinga langsung buat pernyataan keras dan berani gini demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya dibuat takjub dan merinding melihatnya. Simak penjelasannya berikut ini. Tom Haya Auto gemparkan Belanda lagi tepat tadi malam, tampil begitu kuat full 90 menit, bantu Almere City ketika bertanding melawan Willem II di lanjutan Eredivisie Belanda. Lagi-lagi Haya menggendong timnya. Kok bisa begitu? Simak ulasan menariknya berikut ini. Berlangsung hari ini, laga uji coba Brisbane Roar versus Adelaide United jelang pembukaan Liga Australia musim ini. Rafael Struijk langsung jadi starter dan tampil full 90 menit. Cetak gol di menit ke-14. Bawa Brisbane Roar menang 2-0 atas Adelaide United yang berlangsung di Mildura SC. Jadi prediksiku, di sisi lain ini kabar terbaru soal Rafael. Simak penjelasannya berikut ini. Alhamdulillah kabar baik. Ini benar-benar keputusan krusial menakjubkan. Para calo tiket timnas Indonesia auto dibuat menangis kejang menderita melihat ini. PSSI putuskan pakai cara hebat ini demi kenyamanan supporter Garuda. Apa yang mereka kerjakan? Ini penjelasan detailnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia.
Kevin Dix putuskan terima tawaran gabung timnas Indonesia. Langsung urus surat mutasi keluar dari KNVB Belanda menuju perpindahan ke PSSI Indonesia. Urus surat keterangan lahir kakeknya. Dan minta kedubes Indonesia di Denmark bantu prosesnya. Jadi harapanku usai sebagian warga Denmark secara tiba-tiba mendukung Kevin Dix ke timnas Indonesia. Seperti apa bentuk dukungan warga Denmark? Simak semuanya hanya di sini. Netizen Denmark memiliki beragam pendapat mengenai tawaran bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu netizen berkomentar, ikuti petualangan bersama timnas Indonesia, Belanda tak akan menghubungi dia, seperti yang dilansir dari laman Bold pada Jumat (4 Oktober 2024. Pendapat serupa juga disampaikan oleh netizen lain, ini bukan pilihan besar bagaimanapun. Ini adalah timnas Indonesia, Belanda tak pernah memiliki kejelasan. Atmosfer supporter saat laga kandang timnas Indonesia serta supporter yang mendukung skuad Garuda dimanapun mereka bermain ternyata menarik perhatian netizen Denmark. Ambil contoh Indonesia, saya pikir atmosfer di tim akan lebih baik. Timnas Belanda tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan, kata salah satu netizen. Banyak yang juga mengingatkan bahwa Kevin Dix sedang berada di masa emasnya dan akan terus bertambah usia. Jika kesempatan untuk membela timnas Indonesia disia-siakan, ada kemungkinan dia tidak akan pernah mendapatkan caps internasional selama kariernya. Ini adalah peluang bagus baginya karena cocok dengan regulasi itu. Saya berharap Erling Haaland dan Jude Bellingham punya buyut yang pernah lahir di Denmark, tulis netizen lainnya. Apa pendapat kalian tentang pandangan netizen Denmark ini? Apakah kalian setuju bahwa ini adalah kesempatan berharga bagi Kevin Dix? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga Dunia putuskan hukum timnas Cina dan Malaysia larangan bermain sepak bola 1 tahun. Dan denda 900 miliar rupiah karena tuduhan fitnah kejam-keji ke timnas Indonesia soal cepatnya proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eleanor Ejders dianggap proses yang ilegal. Jadi tuntutanku pada dua organisasi besar dunia tersebut. Di sisi lain, di luar dugaan media asing juga soroti tuduhan ini. Seperti apa kronologinya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Media asal Vietnam, Soha merasa heran dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para penggemar tim nasional timnas Malaysia dan Cina mengenai adanya bantuan dari FIFA untuk proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Menurut Soha, tuduhan tersebut tidak berdasar dan murni fitnah. Kekompakan fans Malaysia dan Cina menilai bahwa FIFA telah membantu timnas Indonesia dalam menyelesaikan proses naturalisasi ini cukup mencengangkan. Mereka beranggapan bahwa timnas Indonesia terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan asal Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Fitnah-fitnah ini pun diketahui menyebar di forum supporter Malaysia. Tak hanya pendukung Harimau Malaya, tetapi fans Cina juga meragukan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Dalam forum tersebut, mereka juga mengungkapkan bahwa banyak pemain asal Eropa yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia tak memiliki ciri khas Indonesia sama sekali. Karena itu, tuduhan bahwa FIFA membantu PSSI semakin menguat di kalangan mereka, bahkan sampai memperdebatkan keberadaan kantor FIFA di Jakarta yang tidak dimiliki semua negara di Asia. Menanggapi semua fitnah tersebut, Soha merasa heran. Menurut mereka tidak ada dasar yang jelas untuk pendapat para fans Malaysia dan Cina. Soha menyatakan bahwa semua ini adalah fitnah karena tidak ada fakta yang mendukung klaim tersebut. Mereka menekankan bahwa PSSI telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menaturalisasi pemain keturunan di Eropa, khususnya dari Belanda. Timnas Indonesia difitnah bekerja sama dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia. Jelas saja tuduhan tersebut tak berdasar dan langsung dibantah oleh pihak fans Timnas Indonesia. Demikian bunyi pernyataan dari media Vietnam, Soha. Apa pendapat kalian tentang tuduhan ini? Apakah kalian setuju atau tidak dengan pandangan Soha? Ayo diskusikan di kolom komentar. Maarten Paes tiba dan mendarat di Bahrain dengan mulus dengan kondisi sudah pulih cedera nanti sekitar tanggal 7 atau 8 Oktober 2024. Hal ini diperkuat informasi valid A1 langsung dari klubnya FC Dallas Amerika. Penasaran dengan kabar terbarunya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Kiper timnas Indonesia Maarten Paes kini sudah pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialaminya. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram @dallas, kiper berusia 26 tahun itu terlihat sudah berlatih kembali bersama skuad FC Dallas. Namun laman Fotmob mengejutkan pencinta sepak bola tanah air dengan prediksi bahwa Maarten Paes baru akan pulih sepenuhnya pada awal November 2024. Ini semakin menguatkan bahwa Maarten Paes tidak akan tampil dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Meski demikian, kabar baiknya, ia sudah berlatih normal bersama FC Dallas. Dan ada kemungkinan ia akan diturunkan saat timnya bertandang ke markas Portland Timbers pada Senin, 7 Oktober 2024 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Maarten Paes dijadwalkan terbang ke Bahrain. Diharapkan kondisi fisiknya tetap terjaga karena kehadiran pemain sekaliber Maarten Paes sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang pemulihan Maarten Paes? Apakah kalian optimis ia bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnas? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Lagi-lagi nama Indonesia menggema di Italia. Kapten timnas senior Jay Itzes lagi-lagi tampil super memukau tepat dini hari tadi. Catatkan penampilan impresif saat Venezia lawan Hellas Verona di lanjutan Liga Italia Serie A. Penasaran dengan kabar terbarunya? Tonton video ini sampai selesai. Laga melawan Hellas Verona menjadi momen penting bagi Jay Itzes, bek tengah keturunan Belanda yang membela Venezia sebelum bergabung dengan tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi tantangan besar mengingat Hellas Verona memiliki catatan yang kuat. Dalam 6 pertemuan di kasta teratas Liga Italia, Verona selalu mampu menghindari kekalahan dari Venezia dan mereka juga memiliki rekor kandang yang sempurna melawan tim ini. Drama segera dimulai hanya dalam 10 menit pertama. Hellas Verona dikejutkan oleh gol cepat Venezia saat pertandingan baru memasuki menit kedua. Venezia mendapatkan sepak pojok yang dieksekusi oleh Hans Nicolosi Caviglia dan Jay Itzes berperan penting dengan menyapu bola untuk mengamankan pertahanan timnya. Babak pertama berakhir imbang, tetapi Verona tampil agresif di babak kedua, berusaha keras untuk membalikan keadaan. Itzes memberikan kontribusi maksimal di lini belakang mencegah serangan lawan mencapai target. Pada menit ke-70, Dairon Locha Livramento berhasil menerobos masuk ke kotak penalti Venezia. Namun Itzes dengan disiplin memepetnya, membuat Livramento frustrasi dan hanya bisa melepaskan tembakan jarak jauh yang melenceng. Setelah meredam serangan Verona untuk beberapa waktu, Venezia akhirnya kecolongan pada menit ke-81. Domagoj Bradaric mengeksekusi sepak pojok dengan umpan jauh yang melewati tengah kotak penalti. Lorenzo Montipo yang berada di posisi tepat berhasil menyundul bola dari sudut sempit, membuat Itzes yang berdiri di depan gawang tidak bisa berbuat banyak. Dalam momen tersebut, Itzes hanya bisa berharap kiper Jesse Joronen dapat bereaksi cepat. Apa pendapat kalian tentang penampilan Jay Itzes di laga ini? Apakah kalian yakin ia akan membawa performa yang sama saat bergabung dengan timnas Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar super mantap. Shin Tae-yong dapat kabar bahagia, 2 bomber mematikan timnas Cina cedera jelang lawan timnas Indonesia. Siapakah 2 orang tersebut? Temukan jawabannya hanya di channel Indonesian Soccer. Kabar baik menjelang duel timnas Indonesia versus Cina datang untuk Shin Tae-yong. 2 striker andalan timnas Cina, Wu Lei dan Alan dikabarkan mengalami cedera. Menurut laporan dari JF Daily pada Sabtu dalam kurung 5 Oktober 2024, Wu Lei mengalami cedera serius pada bagian tulang rusuk yang dialaminya saat memperkuat klub Shanghai Port pada 30 September 2024. Cederanya tidak hanya mengganggu bagian tulang rusuk yang membuatnya sulit bernapas, tetapi juga mengharuskan Wu Lei berhadapan dengan masalah cedera lutut yang kambuh. Meski dalam kondisi yang tidak prima, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic tetap memanggil Wu Lei dan Alan untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Namun, kehadiran keduanya masih diragukan.
Saat ini, Wulei dan Alan yang mengalami cedera yang relatif serius mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke Australia bersama tim. Mereka akan menjalani perawatan rehabilitasi, tulis JF Daily. Ini tentu saja menjadi kabar baik bagi pasukan Shin Tae-yong yang akan menghadapi Cina dalam kondisi yang kurang optimal. Wulei dan Alan sendiri dikenal sebagai pemain kunci dalam skuad Cina. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian merasa ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bak petir di siang bolong. Gak ada angin, gak ada hujan. Mantan striker ganas timnas Indonesia, Andik Firmansyah tiba-tiba berani dan sangat brilian ngomong gini soal timnas Indonesia yang kini banyak dihuni pemain naturalisasi. Jawabannya bisa bikin kamu kaget. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Begini info lengkapnya. Andik Firmansyah turut memberikan komentarnya tentang kiprah timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Shin Tae-yong. Menurutnya, era sudah berubah dibandingkan saat pemain asal Surabaya ini masih aktif di tim nasional. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini mengapresiasi peningkatan luar biasa yang ditunjukkan skuad Merah Putih saat ini. Ia menyoroti keberadaan pemain-pemain naturalisasi berkualitas yang memperkuat tim. Dihuni pemain-pemain naturalisasi yang sangat berkualitas. Eranya berubah, ungkap Andik. Kini pemain yang membela Persira Banda Aceh di Liga 2 2024 hingga 2025 ini mendukung program naturalisasi yang dijalankan PSSI dan siap memberikan dukungan untuk kemajuan timnas Indonesia. Namun Andik juga berharap agar PSSI tidak melupakan pemain lokal. Pokoknya apa yang terbaik buat negara kita ya saya dukung. Tapi pemain lokal juga diperhatikanlah, tegasnya. Dia merasa sangat senang dengan penampilan timnas Indonesia saat ini dan cukup yakin akan peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk menembus Piala Dunia 2026. Meskipun nanti agak berat, tapi feeling saya ada. Saya akan support selalu timnas Indonesia, tambah Andik dengan penuh semangat. Apa pendapat kalian tentang pandangan Andik Firmansyah ini? Apakah kalian setuju bahwa perhatian juga harus diberikan kepada pemain lokal? Yuk berbagi pemikiran kalian di kolom komentar. Mantap, semakin banyak pemain keturunan berbondong-bondong ingin gabung timnas Indonesia. Ini jelas karena kehebatan Shin Tae-yong dan Ketum PSSI Erick Thohir. Satu sosok hebat ini masih muda, berinisial XT buat pernyataan mengejutkan yang bisa bikin fans timnas Indonesia makin bahagia. Siapakah sosoknya? Temukan jawabannya hanya di sini. Dia adalah Xiamaro Tenu, pemain asal Belanda dengan darah Maluku yang saat ini membela klub Vitesse U21. Nama Xiamaro Tenu tengah menjadi perbincangan hangat setelah mengungkapkan ketertarikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikannya saat berbincang dengan YouTuber Yusa Nugraha di channel pribadinya. Dalam kesempatan itu, Xiamaro menyatakan harapannya untuk bisa bermain bagi timnas Indonesia di masa depan. Aku harap suatu saat nanti bisa bermain untuk timnas Indonesia, ungkapnya. Meski demikian, Xiamaro mengakui bahwa ia belum menjalin kontak langsung dengan PSSI. Informasi mengenai naturalisasi timnas Indonesia didapatnya dari agen. Belum ada kontak dengan PSSI, hal ini dalam kurung naturalisasi disampaikan oleh agen saya. Tentunya saya sangat terbuka dan berharap PSSI segera menghubungi, terang Xiamaro. Sebagai bek sayap kiri di Vitesse Arnhem U21, Xiamaro telah menunjukkan potensi yang menarik. Sebelum bergabung dengan Vitesse, ia menghabiskan masa mudanya di FC Utrecht U15. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Xiamaro telah memainkan 65 pertandingan untuk Vitesse Arnhem U21 meski baru mencatatkan 1 gol. Menariknya, ia dijuluki Lionel Messi karena kelincahannya di lapangan. Xiamaro Tenu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Apa pendapat kalian tentang ketertarikan Xiamaro Tenu untuk membela timnas Indonesia? Apakah kalian yakin kehadirannya akan memberikan dampak positif? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Luar biasa, langsung skakmat keras tuduhan fitnah media Cina yang anggap naturalisasi pemain timnas adalah hal ilegal.
Ex-co PSSI Arya Sinulinga langsung buat pernyataan keras dan berani gini demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya dibuat takjub dan merinding melihatnya. Simak penjelasannya berikut ini. Ria Sinulinga, ex-co PSSI yang juga dikenal sebagai tangan kanan Erick Thohir, baru-baru ini membuat pernyataan yang mengundang perhatian luas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Arya mengajak seluruh penggemar timnas Indonesia untuk bersatu dan tidak terprovokasi oleh pihak atau negara manapun, terutama menjelang kompetisi yang semakin dekat. Dalam unggahannya, Arya menekankan pentingnya menjaga fokus dan konsentrasi. Saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun. Ini adalah saat yang krusial, di mana biasanya ada usaha untuk memecah belah konsentrasi kita, tulisnya. Ia menambahkan jangan baperan atau panikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pernyataan ini muncul di tengah tuduhan dari media Cina yang menganggap proses naturalisasi dua pemain, Mads Hilgers dan Elano Reijnders, sebagai tindakan ilegal. Tuduhan ini telah menimbulkan polemik di kalangan publik dan penggemar yang merasa perlu untuk membela nama baik timnas dan proses yang telah dilakukan oleh PSSI. Arya menyadari bahwa dalam dunia sepak bola, terutama saat menjelang pertandingan penting, isu-isu provokatif seringkali muncul untuk mengguncang stabilitas tim. Oleh karena itu, ia berharap bahwa seluruh pendukung timnas dapat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang bersifat memecah belah. Dukungan dan seruan untuk bersatu ini mendapatkan respons positif dari banyak penggemar sepak bola Indonesia. Mereka menyatakan bahwa saat-saat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan penuh kepada timnas, tanpa tergoda untuk terlibat dalam kontroversi yang hanya akan melemahkan semangat tim. Para penggemar timnas pun berharap bahwa dengan semangat persatuan ini, Indonesia dapat tampil maksimal dalam setiap pertandingan dan mewujudkan cita-cita untuk meraih prestasi di level internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Arya, saatnya bagi seluruh pendukung untuk menanggalkan perbedaan dan bersatu demi satu tujuan, kejayaan timnas Indonesia. Tom Haye auto gemparkan Belanda lagi tepat tadi malam, tampil begitu kuat full 90 menit, bantu Almere City ketika bertanding melawan Willem II di lanjutan Eredivisie Belanda. Lagi-lagi Haye menggendong timnya. Kok bisa begitu? Simak ulasan menariknya berikut ini. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, tampil penuh selama 90 menit saat Almere City mengalami kekalahan 0-1 dari Willem II dalam laga pekan ke-8 Eredivisie 2024-2025 yang berlangsung di Yanmar Stadion. Sabtu 5/10/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung cukup seimbang, tetapi gol baru tercipta di menit ke-78 melalui Amar Ahmed Fatah yang membawa tim tamu unggul. Sayangnya, Tom Haye tidak bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Almere City kini terpuruk di awal musim, hanya mampu meraih 2 poin dari 8 laga dan menduduki peringkat 2 dari bawah. Pelatih Almere City, Hedwiges Maduro, mengakui kontribusi besar Haye yang telah memberikan dampak positif pada lini tengah tim. Maduro menyatakan bahwa duet antara Tom Haye dan Anas Tahiri membawa kestabilan yang dibutuhkan tim. Hasilnya masih belum terlihat, tapi terutama di lini tengah dengan Tom Haye dan Anas Tahiri, kami akhirnya mendapatkan stabilitas. Disitulah Anda akan melihat pola menyerang dan kesepakatan bertahan, ungkap Maduro, seperti dilansir dari NOS. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keselarasan antar pemain. Saya yakin para pemain harus selaras satu sama lain dan membutuhkan stabilitas. Kami sekarang bisa fokus pada hal itu. Menyesuaikan pemain dengan benar membutuhkan waktu. Anda akan melihat banyak pertumbuhan dalam waktu dekat, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang performa Tom Haye dan kontribusinya untuk Almere City? Apakah kalian optimis tim ini akan bangkit di sisa musim? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Berlangsung hari ini, laga uji coba Brisbane Roar versus Adelaide United jelang pembukaan Liga Australia musim ini. Rafael Struijk langsung jadi starter dan tampil full 90 menit. Cetak gol di menit ke-14.
bahwa Brisbane Roar menang 2-0 atas Adelaide United yang berlangsung di Mildura SC. Jadi prediksiku, di sisi lain ini kabar terbaru soal Rafael. Simak penjelasannya berikut ini. Rafael Struijk menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan banyak kesempatan di Brisbane, termasuk menjadi pemain andalan di tim barunya dan memberikan kontribusi maksimal. Di Brisbane, saya ingin menjadi pemain yang baik untuk tim utama, ungkapnya. Saya ingin bermain sebanyak mungkin mencetak gol, memberikan assist, dan membantu tim, tambahnya seperti dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Brisbane Roar. Pemain berusia 21 tahun ini datang dengan segudang pengalaman, termasuk saat membela timnas Indonesia. Salah satu momen berkesan adalah saat ia berhadapan dengan Kegan Jelacic yang kini menjadi rekan setimnya. Saya bermain melawan Kegan di Piala Asia U23 AFC, kenangnya. Itu sekitar sebulan yang lalu, kami menang 0-1. Itu mungkin bukan permainan terbaik saya, tetapi pengalaman itu sangat berharga. Struijk mengakui bahwa bermain di timnas Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan, membuat perpindahannya ke Brisbane mendapatkan perhatian. Meskipun demikian, ia sudah bisa menerima situasi tersebut dan tetap fokus saat bermain di klub. Dia berharap dengan status tersebut, ia bisa membawa nama baik skuad Garuda dan terus berkembang di Brisbane. Saya tidak akan mengatakan itu aneh terkait dukungan supporter untuk timnas, tetapi pada awalnya rasanya tidak nyata. Sekarang saya sudah terbiasa dan semuanya terasa lebih normal, tuturnya. Saya sangat bangga dan merasa terhormat menjadi bagian dari tim ini, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang ambisi Rafael Struijk di Brisbane? Apakah kalian yakin ia akan memberikan kontribusi yang signifikan? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah kabar baik. Ini benar-benar keputusan krusial menakjubkan. Para calo tiket timnas Indonesia auto dibuat menangis kejang menderita melihat ini. PSSI putuskan pakai cara hebat ini demi kenyamanan supporter Garuda. Apa yang mereka kerjakan? Ini penjelasan detailnya. Terobosan baru untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan pertandingan timnas Indonesia kini telah diluncurkan, Garuda ID. Dengan mendaftar secara gratis, Garuda fans akan memenuhi syarat untuk membeli tiket pertandingan resmi. Garuda ID adalah identitas unik berupa kode yang hanya bisa dimiliki oleh satu supporter. Proses pendaftarannya sangat praktis dan tidak dipungut biaya. Garuda fans hanya perlu melengkapi data identitas melalui registrasi online. Selain itu akan ada 10 titik registrasi offline yang tersebar di Jabodetabek untuk memudahkan pendaftaran. Satu Garuda ID hanya berlaku untuk satu orang supporter, sehingga sistem ini dapat memastikan transparansi dan keamanan dalam pembelian tiket. Dalam waktu dekat kita akan ada yang namanya Garuda ID. Dalam membangun sistem ini, kami bekerja sama dengan pihak luar yang lebih profesional. Nantinya, setiap orang yang akan membeli tiket harus memiliki Garuda ID. Tujuannya untuk mendata siapa saja yang masuk stadion dan menghilangkan calo-calo di luar stadion. Semua demi keamanan dan kenyamanan bersama, jelas ex-Jo PSSI Arya Sinulinga. Selain untuk membeli tiket, Garuda ID juga menawarkan berbagai keuntungan menarik. Supporter dapat menikmati diskon khusus untuk pembelian merchandise resmi Timnas Indonesia dan produk dari sponsor. Setiap transaksi juga akan memberikan loyal points yang dapat ditukarkan dengan keuntungan tambahan. Bagi Garuda fans yang menonton langsung di stadion, Garuda ID memberikan akses ke berbagai fasilitas eksklusif, seperti potongan harga tiket MRT dan layanan shuttle gratis pada hari pertandingan. Dengan hadirnya Garuda ID diharapkan supporter bisa merasakan pengalaman menonton yang lebih nyaman dan terorganisir, serta mendapatkan pengalaman seru saat mendukung Garuda bertanding. Apa pendapat kalian tentang inovasi ini? Apakah kalian tertarik untuk mendaftar Garuda ID? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.